Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen, Bapak Dr. Haji Rusmadi yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Sana Mutia, kelas PAI B2 non-reguler angkatan 2019, akan dengan NIM dengan nomor induk mahasiswa 0190110108 akan mempresentasikan tentang materi yang terkait dengan PLSBT, Pendidikan, Lingkungan, Sosial, Budaya, dan Teknologi, dengan judul Modernisasi dan juga Globalisasi. Yang pertama adalah terkait dengan konsep dan teori pembangunan. Makna dari pembangunan adalah seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu untuk mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan atau teori modernisasi memunculkan istilah-istilah modern, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan diferensiasi institusi sosial, pembangunan bangsa dan sebagainya. Kemudian teori imperialisme memunculkan istilah-istilah ketergantungan, eksploitasi dan sebagainya. Kemudian teori modernisasi mencakup pada aspek ekonomi dan juga aspek sosiologi. Menurut aspek ekonomi atau salah satu yang berkata bahwa Wright Rostow, pembangunan lebih ditetapkan atau ditekankan pada tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalau menurut aspek sosiologi, pembangunan ditekankan pada perubahan watak atau karakter antar bangsa di negara maju dan di bangsa negara yang berkembang. Dari dua aspek tersebut, aspek ekonomi dan aspek sosiologi, timbullah skala prioritas manakah yang akan didahulukan, membangun karakter atau pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Itu terkait dengan teori-teori modernisasi. Kemudian menurut teori imperialisme terkait dengan modernisasi, pendapat Proudhon, kemiskinan dan keterbengkalaian negara sedang berkembang pesat dengan berkembang erat dengan faktor historis, yaitu eksploitasi, pemerasan, penjajahan, dan sebagainya. Kemudian konsep pembangunan merupakan keinginan untuk memperbaiki nasib suatu bangsa dengan berpedoman pada indikator yang telah ditetapkan. Modernisasi bisa disimpulkan bahwa modernisasi adalah proses yang sebelumnya sebagai nasib, sekarang menjadi suatu arena atau gelanggang orang untuk melakukan penelitian. Karena adanya keterbelakangan, kemudian aspek-aspek sosiologi dari karakter, kemudian ekonomi, maka tumbuhlah masyarakat untuk berupaya memajukan kebudayaannya, memajukan kehidupannya. Nah, maka muncullah teori modernisasi ini. Nah, biasanya itu dari negara-negara yang berkembang akan menuju kepada negara-negara yang maju. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu globalisasi. Globalisasi merupakan gejala mengglobalnya sosio atau mengglobalnya kultur. Kultur antar bangsa, sehingga kultur antar bangsa di dunia seolah-olah telah melebur menjadi satu kultur atau kultur dunia yang disebut global. Akibatnya hubungan antar bangsa menjadi dekat. Menurut Korken dan Payne,
Mengglobalnya batas-batas kultural antar bangsa di berbagai kawasan dunia, yakni munculnya sebuah sistem ekonomi dan budaya yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi masyarakat yang tunggal dan global. Dan menurut Cohen dan Kennedy, berpendapat bahwa globalisasi dipahami sebagai seperangkat transformasi yang saling memperkuat dunia yang meliputi hal-hal berikut, yaitu perubahan dalam konsep ruang dan waktu, pasar dan produksi ekonomi, kemudian peningkatan interaksi kultural sehingga melalui perkembangan media massa, terutama televisi, musik, film, transmisi berita, dan olahraga internasional. Kemudian meningkatnya masalah bersama seperti masalah-masalah ekonomi, lingkungan, dan permasalahan-permasalahan kesehatan. Teori globalisasi yaitu globalisasi mengarah pada suatu perjanjian baru. Negara-negara maju menciptakan kondisi ekonomi dunia yang berujung pada ketidakberdayaan negara berkembang. Pemerintah menghapuskan subsidi berbagai kebutuhan rakyat adalah upaya untuk negara industri untuk mengeruk keuntungan dan sistem perdagangan bebas yang diciptakan. Kemudian proses terjadinya globalisasi. Pada dasarnya, globalisasi lebih banyak diawali dari proses perdagangan atau hubungan perdagangan antar bangsa, karena tidak ada satupun bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Revolusi industri di kawasan Eropa mendorong negara-negara barat